Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video yang kedua kali karena yang pertama itu salah, error sedikit, gak muncul gambarnya itu. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Zikri Kesya Nabawi dari kelas Administrasi Publik A akan menjelaskan ilmu dan agama dalam perspektif filsafat ilmu. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Aditya SAPMAP. Nah, kita mulai ke judul ilmu dan agama dalam perspektif filsafat ilmu. Kenapa saya pilih ini? Karena saya penasaran. Karena itu hal yang selalu bertentangan. Makanya saya carinya ini gitu judulnya. Ini di penulisnya yaitu Coananta Wijaya. Nah, kita ke selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apa hubungan ilmu dan agama? Di mana titik konflik dan titik harmoninya? Mengapa relevan dibahas dalam filsafat ilmu? Semua kita akan jawab nanti. Definisi ilmu dan agama secara singkat. Ilmu itu pengetahuan sistematis, rasional, empiris, dan dapat diuji. Pengetahuan yang sistematis, terstruktur. Rasional itu logis, jadi masuk logika. Empiris itu sesuai kenyataan teman-teman. Dimana apa adanya gitu, bukan dari kata-kata orang. Nah, dapat diuji. Ilmu itu dapat diuji, jadi dapat dibuktikan secara nyata gitu. Nggak mungkin ilmu tuh tanpa sebabnya gitu. Jadi dapat diuji. Nah, agama itu sistem keyakinan, nilai, dan praktik yang memberi makna, orientasi moral, dan tujuan hidup. Jadi agama itu sebagai pedoman, eh, apa ya, pandangan kepercayaan teman-teman. Agama itu sebagai sistem kepercayaan, di mana ini tuh sebagai tujuan hidup orang yang menganutnya. Nah, selanjutnya ilmu, maaf suara saya agak bindeng karena emang lagi sakit. Selanjutnya ada ilmu dibangun di atas asumsi prinsip dasar tertentu. Ini lanjut ke prinsip ya. Berawal dari pertanyaan beserta bukti, general, dan kausalitas. Yang pertama, berawal dari pertanyaan. Filsafat, lebih tepatnya ilmu ya. Ilmu itu berawal dari pertanyaan. Jadi dahulu kala para filsuf-filsuf itu bertanya, kenapa sesuatu hal ini bisa terjadi gitu. Kan filsafat itu mencari hakikat sebenarnya ya teman-teman. Dimana kita tuh penasaran dengan apa sebabnya, apa yang menyebabkan kayak gini gitu. Nah, ilmu juga berawal dari pertanyaan karena filsafat ilmu itu adalah ibu dari cabang-cabang ilmu lain. Makanya berawal dari pertanyaan pada zaman-zaman kuno, Yunani kuno, zaman-zaman dahulu, seperti zaman saya lupa rival kaum Sparta itu apa ya, yang cerdik itu aku lupa. Pokoknya dahulu kala zaman-zaman kayak Babilonia itu yang dahulu-dahulu tuh berawal dari pertanyaan dimana mereka tuh kayak bengong nih di luar. Oh, kenapa matahari kayak gini? Matahari bulat kelihatannya. Kenapa ada siang ada malam? Ya, semua itu berawal dari pertanyaan. Nah, beserta bukti. Setelah ada pertanyaan, kita tuh bisa mempelajari. Nah, ilmu itu dapat dibuktikan, harus dibuktikan jelas karena beserta bukti. Yaitu gak ada ilmu itu tanpa bukti, yaitu cuma kata orang kayak gini, kata orang ini bisa kayak gini, nggak bisa. Karena ilmu itu harus ada buktinya, bukti nyata. General, ilmu itu menyeluruh ke semua gitu. Jadi gak mungkin ilmu itu hanya buat nih orang satu doang, gak mungkin. Jadi harus apa yang namanya, menyeluruh gitu ilmu tuh. Nah, kausalitas apa yang tadi saya sebutkan yaitu ada sebabnya. Jadi ilmu tuh punya, bukan punya sih, lebih ke sebab akibat. Jadi apa yang ada itu ada yang menyebabkan gitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Semua yang kita dengar adalah opini, ini sebenarnya out of topic ya, maaf. Ke arti agama dalam kehidupan. Agama ini pembentukan hati nurani manusia, manusia berbuat baik dan menghindari kejahatan. Tanpa agama dapat dipastikan akan terjadinya chaos. Agama ini sebagai pembatas teman-teman, di mana
agama ini membatasi kita agar tidak di luar dari apa yang seharusnya gitu. Membatasi kita dari apa yang akan terjadi jika kita melakukan berlebihan. Nah, pembentukan hati nurani, manusia berbuat baik maksudnya itu karena di agama diajarkan untuk kita berbuat baik kepada sesama. Nah, menghindari kejahatan jelas. Agama ini membatasi hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk gitu. Nah, tanpa agama dapat dipastikan akan terjadinya chaos karena tidak adanya yang membataskan. Kayak eh, apa ya? Kayak mabuk, mabuk ini mabuk. Nah, agama ini membatasi mabuk-mabukan bukan karena nggak ada sebabnya gitu. Karena mabuk ini dapat menghilangkan akal, terus merusak badan juga teman-teman diri kita. Karena mabuk saat kita minum khamar itu tuh nanti masuk di dia tuh membuat liver kita, hati kita itu bekerja keras gitu buat memfilter air yang masuknya itu, air kerasnya itu. Nah, agama itu membatasi karena ada sebabnya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan karena bisa menyebabkan chaos, maksud chaos itu jadi hilang akal gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh kasus nyata yaitu sains versus gereja pada Galileo Galilei. Kenapa ini berhubungan? Kasus nyata ini, disclaimer, bukan disclaimer, for your information, saya itu agak sedikit suka sejarah pada saat SMA teman-teman. Dimana dahulu kala dogma-dogma gereja itu sangat absolut antara Kristen dan Eropa sana, masyarakat Eropa sana. Dimana mereka tuh tidak suka masyarakat itu belajar gitu teman-teman. Pengetahuan itu benar-benar dikekang gitu teman-teman. Jadi itu suatu kejahatan yang benar-benar fatal karena kita tuh bebas buat belajar, kita tuh mempunyai hak kebebasan gitu. Nah, sains dan gereja ini dahulu kala Galileo Galilei itu dia tuh bukan merumuskan lah, lebih ke mempublish pemikirannya yaitu heliosentris di mana pusat atau poros dunia tata surya itu ada di matahari. Nah, sementara si gereja itu percaya pada geosentris di mana porosnya itu ada di bumi gereja tuh. Nah, bertentangan kan? Nah, si gereja dan si sains, maksud sains di sini tuh si Galileo-nya ya. Bapak fisika, saya takut salah. Mungkin kalian udah pada tahu semuanya ya. Udah banyak yang bahas juga. Jadi gereja dan sains, antara gereja dan Galileo Galilei itu sangat bertentangan kepercayaannya, di mana gereja ini nggak mau masyarakat tuh jadi beda pemahaman lagi. Nah, saat itu gereja ini melakukan inkuisisi yaitu pengasingan kepada Galileo Galilei. Nah, kenapa gereja ngelakuin ini? Karena dahulu kala gereja itu jualan agama teman-teman. Jadi dahulu kala tuh gereja itu jualan yang namanya indulgensi. Jadi surat penghapusan dosa. Kayak mereka tuh surat dosanya itu bisa dihapus kalau kita bisa beli suratnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya contoh nyata yaitu evolusi dan penciptaan ini saya agak sedikit apa ya, susah dibahas karena ini tuh masih jadi perdebatan teman-teman antara evolusi dan penciptaan. Jadi di sains itu kan evolusi ya. Kalau di agama itu penciptaan langsung. Dimana ini tuh masih jadi perdebatan sampai sekarang. Sebenarnya, wah kalau menurut saya bukan sebenarnya. Kalau menurut saya dan juga ada juga yang saya pernah komunitas gitu ya, kayak bahas-bahas diskusi gitu. Evolusi ini tuh ada juga di Al-Quran sebenarnya, kayak penciptaan seluruh alam semesta ini. Kayak Allah itu menciptakan dunia ini secara bertahap gitu, menciptakan makhluk hidup secara bertahap. Ini tuh ada di dalam Al-Quran, cuma eh, ini masih jadi perdebatan teman-teman. Gimana cara menafsirkannya? Ya, selanjutnya kita ke bioetika. Etika. Nah, ini ada cloning dan rekayasa genetika. Kenapa? Karena cloning rekayasa genetik pada manusia ini dilarang teman-teman di agama. Sementara di sains kita bebas ya. Karena kayak
punya anak tapi bapaknya nggak tahu siapa, bukan nggak tahu siapa tapi lebih ke bisa gitu kita punya anak dari orang lain, pakai benih dari kita beli gitu. Nah itu nggak boleh kalau di agama teman-teman. Nah cloning itu cloning. Nah rekayasa genetik seluruh hampir kebanyakan itu udah rekayasa genetik teman-teman. Mulai dari kucing, kita makhluk hidup ya, kucing, anjing, itu tuh semua kebanyakan tuh rekayasa genetik di mana kita tuh merekayasa genetik mereka agar sesuai apa yang mereka inginkan gitu para peneliti. Karena sekarang udah hampir jam 10, aku agak cepetin ya. Persinggungan ilmu dan agama negatif dan positif. Ketika ilmu berkembang menjadi positif dan empiris, Tuhan sudah tidak lagi diberi tempat dalam agama, di dalam ilmu. Nah, maksudnya ini seperti sekularisme atau faham mengenyampingkan agama, di mana agama menjadi penghambat. Jadi gitu. Jadi itu maksudnya kayak gitu. Kalau kita terlalu pada ilmu. Nah, positifnya itu ilmu dan agama semuanya mengabdi kepada kepentingan umat manusia. Keduanya berkembang sejalan dengan peradaban manusia, di mana dua-duanya ini penting teman-teman, yaitu satu jalan. Ini tuh umat maaf, membimbing umat manusia untuk mencapai kesejahteraan gitu. Jadi dua-duanya itu benar-benar satu jalan gitu sebenarnya. Gimana kita menafsirkannya? Penutup, selama masih ada manusia, peradaban dan ilmu agama akan terus berkembang, saling pengaruh sebagai sesuatu yang wajar. Ilmu dengan metodenya tidak diragukan telah banyak menghasilkan pengetahuan baru yang sangat berguna bagi kepentingan manusia. Sedangkan pemahaman dan penghayatan manusia atas agama sering mengalami pasang surut. Sering terjadi reduksi ajaran agama dan rentan terhadap konflik. Nah, yang ini nih, salah. Yang ini nih, ini. Yang ini. Ketegangan bukan karena ilmu agama, tetapi karena cara menafsirkan keduanya. Jadi gimana mindset kita teman-teman, gimana cara kita menafsirkannya. Kadang kita terlalu berat kanan atau berat kiri gitu. Nah, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi dua-duanya saling membutuhkan teman-teman. Kita tuh butuh keduanya. Nah, bagaimana di akhirat akan menjadi baik jika di dunia tidak baik? Nah, gitulah. Nah, yang selanjutnya ada ketidaktahuan adalah sumber dari kejahatan. Yaitu yang tadi, gereja, dogma-dogma. Nah, ketidaktahuan itu sumber kejahatan, benar-benar jahat. Kalau kita mengekang manusia agar tidak mengetahui, itu jahat banget karena kita tuh bebas untuk mengetahui, kita bebas untuk belajar, semuanya bebas. Ini maaf. Selanjutnya bukan ini. Saya akan menekankan di bagian cara menafsirkan. Jadi kenapa? Kenapa saya ngambil artikel ini? Karena saya tuh biasanya suka dengar kalau di pengajian saya kayak bilang jangan belajar ateis, jangan belajar ateis, jangan belajar filsafat karena bisa jadi ateis. Jangan belajar filsafat nanti gini, bla 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 bla. Nah, itu tuh saya tuh pengen benerin cara berpikirnya karena filsafat itu sebagai pondasi awal, sebagai dasaran buat kita berpikir lebih logis, empiris, rasional. Jadi sesuai gitu dan kita lebih kritis juga gitu dalam berpikir. Makanya pemikiran yang kayak gitu tuh sebenarnya salah karena kita tuh belajar aja. Soal ateis dan itu nyama itu tergantung iman sebenarnya. Sebenarnya jika kita sebenarnya itu salah paham sebenarnya ya. Aku banyak ngomong sebenarnya. Jadi eh ada yang bilang belajar filsafat itu ateis. Saya nggak setuju karena ketika kita belajar filsafat makin dalam, kita tuh malah menyadari bahwa semua ini nggak mungkin kalau nggak ada Allah, nggak ada Tuhan yang Maha Esa gitu. Semua ini pasti ada penciptanya teman-teman. Jadi nggak mungkin gitu. Oke, sekian dari saya karena udah jam 10.00. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Aditya SAP MAP. Terima kasih semuanya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.